Hai Indonesia, perkenalkan saya apoteker Ana Yupita Liza dari RSUD Cempaka Putih, Jakarta. Saya memiliki inovasi terkait dengan peningkatan pelayanan kaum disabilitas dan kelompok rentan dengan Marka Jalan. Meningkatkan sarana prasarana yang aksesibilitas dan ramah, jadikan mandiri kelompok rentan di instalasi farmasi RSUD Cempaka Putih, Jakarta. Telah terjadi pergeseran paradigma terhadap kaum disabilitas. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2006, disabilitas yang dulunya dianggap orang-orang yang perlu dikasihani saat ini bergeser. Disabilitas adalah ragam manusia yang mempunyai hak yang sama seperti manusia lainnya. Sehingga kekurangan bukan pada disabilitasnya, tetapi berada pada lingkungan yang tidak memberikan akses terhadap kaum disabilitas. Untuk itu diperlukan peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan khususnya kaum disabilitas melalui Marka Jalan. Meningkatkan sarana prasarana yang aksesibilitas dan ramah, jadikan mandiri kelompok rentan dengan 5 inovasi. Yang pertama, rute angkot, ruang tunggu, antrian digital dan etiket obat. Yang kedua, lampu merah, alur layanan terpadu untuk masyarakat rentan yang akses dan ramah. Yang ketiga, BISTOP, bahasa isyarat, workshop, dan seminar etika interaksi dengan kelompok rentan. Yang keempat, shelter, sosialisasi seputar aksesibilitas kelompok rentan. Dan yang terakhir adalah Zebra Cross, jejaring bersama komunitas dan lintas sektor. Kami melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih dalam upaya persamaan persepsi dalam penanganan pasien disabilitas dan kelompok rentan. Pelayanan kesehatan tidak mungkin dilakukan oleh beberapa petugas saja, namun diperlukan penanganan yang komprehensif dimulai dari pasien datang hingga pasien pulang dengan selamat dari rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan adanya alur pelayanan terpadu dalam penanganan pasien disabilitas dan kelompok rentan. Di mana seluruh petugas rumah sakit terlibat dalam penanganan pasien kelompok rentan atau disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang komprehensif. Ruang tunggu khusus untuk pasien disabilitas merupakan salah satu sarana prasarana yang harus dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pasien kelompok rentan atau disabilitas berhak mendapatkan akses informasi kesehatan ataupun informasi obat. Penyesuaian dilakukan pada ruang penyerahan obat sehingga dapat diakses oleh para pengguna kursi roda. Disabilitas intelektual, mental, lansia, dan tuna aksara membutuhkan media khusus untuk dapat memahami cara penggunaan obat. Inovasi etiket bergambar yang dilengkapi dengan simbol dan tulisan pagi, siang, sore, dan malam sehingga mudah dipahami merupakan sarana yang dapat meningkatkan pemahaman dan keamanan dalam penggunaan obat. Selain itu, inovasi penandaan obat didedikasikan untuk disabilitas netra dalam upaya meningkatkan akses informasi obat. Inovasi penandaan obat dengan menggunakan pembolong kertas di mana 1 lubang untuk 1 kali sehari, 2 lubang untuk 2 kali sehari, dan 3 lubang untuk 3 kali sehari menjadi alternatif yang sangat efektif dalam meningkatkan kemandirian penggunaan obat. Selain ruang tunggu prioritas, aksesibilitas informasi waktu tunggu dengan antrian digital menjadi salah satu inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas para pasien tunarungu atau tuli untuk mendapatkan informasi antrian obat yang sedang dikerjakan. BISTOP merupakan sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, seminar etika pada kelompok rentan atau disabilitas, dan workshop bahasa isyarat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan pengetahuan serta kepercayaan diri tenaga kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada kelompok rentan atau disabilitas. Peningkatan aksesibilitas harus dilakukan secara kolaborasi. Zebra Cross,
Jejaring komunitas dan lintas sektor bersama Dinas Sosial dan komunitas teman tuli menjadi salah satu inovasi yang dilakukan. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner pada panti netra untuk mengetahui tingkat pemahaman terkait etiket dan penandaan khusus obat yang menjadi salah satu inovasi. Dan berdasarkan hasil evaluasi, inovasi etiket dan penandaan obat dapat meningkatkan kepatuhan minum obat hingga 100%, serta 90% responden menyatakan mudah dipahami dan dapat meningkatkan kemandirian dalam penggunaan obat. Selain itu, bagi tenaga kesehatan, inovasi ini telah meningkatkan pengetahuan dari nilai rata-rata 52 poin hingga menjadi 93 poin pada hasil post-test. Selain itu, juga meningkatkan hasil asesmen sarana prasarana sesuai dengan SE Kemenpan RB dari 0% menjadi 100%. Inovasi ini meningkatkan citra RSUD Cempaka Putih dengan piagam penghargaan dari Kemenpan RB pada tahun 2023 sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dengan pelayanan prima. Nah, menurut saya sebenarnya ini bagus karena apa? Ada tulisan waktu pagi dan jamnya ada, di samping itu ada gambar untuk mengingatkan kita. Halo, perkenalkan saya Bagja. Saya dari silang.id. Wah, luar biasa sekali untuk program workshop ini. Saya sebagai tuli pun senang mengikuti atau menjadi narasumber di program ini karena di sini menjadi prioritas utama untuk bisa meningkatkan kapasitas atau aksesibilitas juga buat para SDM supaya bisa berisyarat dan memberikan layanan dengan isyarat. Jadi rencananya untuk di Rumah Sakit Cempaka Putih ini berharapnya bisa lebih inklusif dan ramah untuk disabilitas. Saya mendukung sekali terkait dengan inovasi yang dilakukan Mbak Ana Yopitalisa untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan, khususnya kaum disabilitas. Sukses Mbak Ana! Saya berharap inovasi ini dapat diterapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia agar kelompok rentan dan kaum disabilitas memiliki kesetaraan hak asasi manusia. Aksesibilitas untuk kesetaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.